So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS genap semester 2 Bahasa Indonesia. Di sini adalah pembahasan soal PTS genap semester 2 Bahasa Indonesia kelas 8 yang terdiri dari teks eksplanasi dan teks ulasan. Bagaimana bentuk soal dan pembahasannya? Kita simak video berikut ini. Baik, soal yang pertama ya. Berikut ini merupakan tujuan teks ulasan kecuali ya. Di sini ada kata kecuali. Teks ulasan itu adalah teks yang mengulas, menilai, ya kan, memberikan evaluasi. Nah, di sini ada tujuannya kecuali. Kita cek apakah A menunjukkan sudut pandang penulis terhadap suatu hasil karya. Betul ya ini ya. Apakah B membantu pembaca untuk mengetahui isi? Betul ya. Salah satu di antaranya adalah mengetahui isi atau kritikan terhadap suatu hasil karya. Ini benar B ya. Yang C menyudutkan atas kekurangan. Nah ini yang fatal. Tidak ada yang namanya resensi atau teks ulasan itu menyudutkan. Konotasi menyudutkan ini adalah apa? Negatif ya. Jadi yang salah jelas, yang tidak merupakan tujuan dari teks ulasan adalah C, yaitu menyudutkan atas kekurangan sebuah karya yang kurang bagus. Jadi meskipun karyanya itu kurang bagus, tidak perlu disudutkan ya. Kalau yang D mengetahui kelebihan dan kekurangan, betul ya, karena dalam teks ulasan atau resensi itu kita menganalisisnya juga harus ada kelebihan dan kekurangan. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Berikut adalah contoh paragraf teks ulasan. Ingat ya, ulasan atau resensi itu menilai suatu karya, baik itu karya yang sastra maupun non sastra ya. Kita cek A. Novel yang berjudul Habibie dan Ainun merupakan novel B.J. Habibie, diluncurkan pada tanggal 30 November 2010. Novel ini berkisah tentang kisah cinta. Ya, ini kan bisa tentang sinopsis ya. Sinopsis dari suatu karangan atau novel Habibie ya. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa harus A? Nggak dilihat B. Kita cek yang B ya. Gunung adalah. Nah, kalau gunung adalah ini bukan teks ulasan ya. Apa? Eksplanasi yang bersifat umum. Ya. Kemudian gempa bumi adalah ini juga eksplanasi yang bersifat umum. Olahraga merupakan, nah ini bukan merupakan teks ulasan. Jadi teks ulasan itu berisi mengulas, menilai dari suatu karya. Ya, jadi bukan seperti B, C, dan D yang bukan merupakan teks ulasan. Ya, jadi beda. Ini bisa merupakan teks eksplanasi yang bersifat umum ya. Jadi jawabannya korek adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya untuk mengetahui kualitas, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk membaca atau pendengar khalayak ramai. Karya yang dimaksud dapat berupa ya, kecuali ya, ingat ini ada pertanyaan kecuali ya. Buku betul ya, pementasan teater betul, film betul, radio salah ya, radio ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada karya sastra maupun non sastra, bisa berupa patung, film, buku, novel, pementasan teater, drama, itu bisa diulas atau dibuat resensi. Tapi kalau radio ini tidak ya. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 4.
Berikut ini yang bukan termasuk bagian tulisan dalam teks ulasan adalah yang bukan. Nah, harus jeli ya, yang bukan termasuk bagian ulasan. Kita cek. Buku ini dikemas dengan alur cerita yang menarik. Nah, ini kan ada alur jelas ya. Nah, ini namanya ulasan. Buku ini saya beli sewaktu saya liburan di Yogyakarta. Ini tidak ada hubungannya. Nah, saya beli. Saat itu saya tidak sengaja. Ini juga tidak ada hubungannya. Jelas jawabannya adalah B. Yang C bagaimana? Sebagai buku dengan predikat bestseller, buku ini masih perlu banyak. Nah, ini syarat. Ini ulasan ya. D. Buku Mari Berlatih Membaca merupakan buku saku yang ditulis untuk membantu anak-anak usia. Ini kecocokan ya. Rangkumannya ya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Ini bukan merupakan teks ulasan. Korek. Kita lanjut soal nomor 5. Nah, perhatikan ya. Dibandingkan dengan karya sastra jenis lainnya, novel ini kurang berbobot. Nah, ini ada kata kunci, kurang berbobot. Lukisan perwatakan kurang begitu mendalam, kurang, ya kan? Jalan ceritanya terkesan mendatar saja. Nah, ini ya, tidak ada hal-hal yang menarik. Nah, tidak ada. Nah, ini merupakan apa? Apakah simpulan? Apakah kelemahan teks? Apakah latar teks atau keunggulan teks? Jelas kalau ada kata kunci kurang, ya kan? Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah kelemahan teks. Yang namanya kurang itu kelemahan, bukan kelebihan atau keunggulan. Latar ini kan jelas ada latar tempat, waktu, suasana. Simpulan bukan ya. Jadi jawabannya adalah kelemahan. Kok bisa kelemahan? Karena ada kata kunci ini kurang begitu ya, kurang berbobot, kurang begitu mendalam, terkesan mendatar saja, tidak ada hal yang menarik. Itu adalah kelemahan teks. Gampang ya? Baik, jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, kita kalau misalkan kalian itu malas membaca bacaannya begitu banyak, kamu baca pertanyaannya terlebih dahulu ya, biar cepat ya. Kelemahan karya sastra yang terdapat pada ulasan buku tersebut ditandai. Ingat, kelemahan itu pasti ada kurang, yang kurang baik lah, itu namanya kelemahan. Kita cek apakah A. Penerbit Wayang menerbitkan buku terbaru yang berjudul. Nah, ini tidak ada yang menunjukkan kelemahan ya. Buku ini ditulis oleh, ini penulis ya, tidak ada kelemahannya. Judulnya menarik. Nah, isinya lengkap, bahasanya ringan dan mudah dipahami. Ya, nomor 3 ini bukan kelemahan tapi apa? Keunggulan ya. Ini keunggulan. Unggul ya. Nah, itu. Kemudian yang 4 hanya saja. Lah, ini ada kata kunci hanya saja. Biasanya itu kalau nomor 3-nya itu keunggulan, kemudian ada kata berikutnya hanya saja, ini pasti kelemahan. Kita cek ya. Hanya saja buku tersebut menggunakan banyak istilah akademik yang sulit dipahami. Nah, ini ada kata kunci sulit dipahami. Maka kelemahannya terletak di nomor 4. Jadi korek jawabannya adalah D. Gitu ya, ada kata kunci sulit dipahami. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Nah, kita baca dulu pertanyaannya ya. Teks tersebut adalah contoh. Nah, ini bagian apa ini? Kita cek. Film Habibie Ainun 3 adalah sebuah film yang tayang pada bulan Desember 2019. Film karya sutradara Hanung Bramantyo ini merupakan film bergenre drama. Ini kan awal-awal ya. Kalau awal itu namanya apa? Apakah evaluasi? Jelas tidak. Apakah analisis? Tidak. Apakah sinopsis? Tidak ya. Identitas ya. Identitas ini. Nah, ini termasuk identitas, maka jawabannya adalah D ya. Seharusnya kan ditulis awal-awal langsung, ini ditulis dalam bentuk kalimat ya. Maka di sini yang paling tepat antara evaluasi, analisis, sinopsis adalah identitas ya. Bukan sinopsis ya. Sinopsis dalam artinya sinopsis ini sinopsis isi dari filmnya, tidak. Di sini analisis ya. Analisis ini dari
unsur-unsurnya, tidak ada evaluasi ya. Evaluasi dari kelemahan, keunggulan tidak ada. Maka jawabannya adalah identitas. Korek, jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 8. Nah, kita cek pertanyaannya terlebih dahulu ya. Paragraf tersebut merupakan struktur teks ulasan yang berupa. Kita cek. Film Dylan adalah film yang sangat identik dengan kehidupan remaja, pacaran, tawuran, sehingga konflik sesama teman. Film ini sukses membuat baper penonton, terutama para wanita. Dylan menampilkan sosok lelaki yang diidam-idamkan. Latar film juga sangat sesuai dengan judulnya, yaitu tahun 1990. Properti yang dikenakan pun tak melenceng dari tahun 90-an. Nah, ini apa ini? Apakah evaluasi? Apakah analisis? Apakah sinopsis? Apakah orientasi? Jelas jawabannya adalah apa? Analisis. Ya, analisis ini hubungannya dengan latar, ya kan? Di sini ada latar. Ada tentang tema, alur, penokohan. Nah, ini namanya analisis. Tapi kalau evaluasi itu keunggulan dan kelemahan, ya. Kalau analisis itu bisa berupa unsur intrinsiknya, latarnya bagaimana, karakternya bagaimana, itu adalah analisis. Kalau sinopsis adalah gambaran dari film dari Dylan itu isinya apa, itu sinopsis. Kalau orientasi ini berarti apa? Tentang film atau pengarangnya. Nah, itu namanya orientasi ya. Jadi kalau yang ini ada latar adalah analisis. Gitu ya, korek. Baik, soal nomor 9. Di atas merupakan sebagian struktur apa? Nah, kita cek. Darwis Terelie telah menghasilkan belasan novel dan beberapa novelnya telah diangkat. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Orientasi. Ya, ini yang saya maksud adalah orientasi ya ini. Jadi menjelaskan tentang karyanya atau pengarangnya. Jadi belum ke isi dari suatu karya itu, tapi luarnya ya. Jadi seperti ini adalah Darwis Terelie telah menghasilkan belasan novel, dari pengarangnya bagaimana. Jadi gambaran umum namanya orientasi. Jadi gambaran umum dari pengarang bisa. Gambaran umum dari novel-novelnya diceritakan dulu, itu namanya orientasi ya. Kalau rekomendasi apa? Ini adalah rekomendasi, itu hasil dari semuanya, itu boleh dibaca atau cocok untuk siapa, cocok untuk dibeli, ya itu namanya rekomendasi ya, atau rangkuman ya. Kalau evaluasi tadi apa? Keunggulan dan kelemahan. Sinopsis adalah ringkasan dalam suatu karya itu isinya apa, diuraikan ya. Jawabannya adalah C, korek. Baik, soal nomor 10. Unsur kebahasaan pada kalimat tersebut adalah, kita cek ya. Di dalam novel Dylan dijelaskan bahwa Milea jatuh cinta pada Dylan karena sifatnya yang romantis dan unik. Di sini jelas ada kata apa? Kata kunci di sini langsung kita cek ya. Karena itu pasti konjungsi penyebab, ya kan? Kalau penerang itu bahwa, yakni ya kan, temporal itu waktu ya, sejak, ketika. Saran. Nah, saran itu ajakan, larangan. Jadi jawabannya adalah penyebab. Nah, ada kata kunci karena. Kalau penerang kan bahwa ya. Nah, atau penjelas. Nah, temporal apa kemarin? Temporal itu kan sejak, waktu ya, ketika, dan seterusnya ya. Itu namanya temporal. Kalau saran berhubungan dengan ajakan atau larangan. Kita seharusnya itu namanya saran. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal nomor 11. Pada kalimat di atas terdapat penggunaan kata sambung. Nah, di sini ada pertanyaan adalah kata sambung atau konjungsi. Kita cek ya. Dari sana Arya ingin memberi isyarat bahwa, ada kata sambung bahwa di sini ya. Sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom sesat yang kini terlanjur hidup dalam masyarakat kita. Nah, di sini ada kata hubung atau kata sambung konjungsi bahwa.
bahwa di sini adalah konjungsi apa? Konjungsi penerang. Jadi ada penyebab, penerang, temporal, saran. Maka jawabannya adalah penerang. B ya. Kalau konjungsi penyebab itu menggunakan kata karena, sebab. Kalau temporal itu menggunakan apa? Sejenak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kalau saran berarti apa? Jangan, harus, hendaknya. Jadi konjungsi bahwa adalah konjungsi penerang. Jadi dipahami ya, jelas kalau penyebab ini kan sebab, karena, waktu adalah temporal, saran itu harus, hendaknya, jangan. Jadi jawabannya adalah B, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Unsur kebahasaan yang digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah, nah di sini ada sejak, jelas kita nggak usah membaca ini semua. Kalau ada kata kunci, kata sejak atau konjungsi sejak berarti menggunakan konjungsi apa? Temporal. Nah, mana? A. Penyebab, salah ya, tidak sebab akibat. Penerang itu bahwa, yakni tidak temporal. Betul ya, karena menggunakan sejak, semenjak, ya kan, kemudian, akhirnya. Maka jawabannya adalah C, konjungsi temporal. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Urutan yang tepat untuk menyusun teks ulasan sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat adalah, ingat, ini materi yang harus dihafalkan. Jadi urutannya tidak boleh salah ya. Yang pertama apa? Yang pertama harus 3 dulu, karena ini sama 3 ya. Berarti apa? Identitas, itu paling atas identitas. Kemudian apa? 4 atau 5. 4 itu orientasi, 5 sinopsis. Orientasi terlebih dahulu. Berarti apa? 4 dulu. Nah, yang 5 salah. Berarti B dan D salah. Sekarang antara A atau C. Setelah orientasi apa? 5 sinopsis, betul. Setelah sinopsis adalah analisis atau evaluasi. Yang betul adalah analisis dulu, baru evaluasi. Jadi korek jawabannya adalah A. Jadi yang betul adalah identitas, orientasi, sinopsis, analisis, baru evaluasi. Kalau ditambahkan adalah rekomendasi atau rangkuman. Korek, jadi jawabannya adalah A. Jadi ini tolong dihafalkan ya. Baik, soal berikutnya. Nomor 14. Dari beberapa teks di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam jenis eksplanasi? Ingat, teks eksplanasi ini beda dengan teks ulasan ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena tertentu bisa terjadi. Fenomena, ingat, atau peristiwa yang luar biasa, fenomena. Nah, eksplanasi itu kejadian yang faktual, bukan fiktif, ya, nyata. Kita cek ya. Kalau A, sang pemimpi adalah novel. Nah, jelas novel adalah fiktif, berarti bukan eksplanasi. Eksplanasi itu juga ada peristiwa, bisa alam, ya kan? Nah, masih ingat ya, alam. Bisa apa lagi? Budaya. Bisa apa lagi? Sosial. Ya. Nah, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan. Nah, di sini jelas yang A adalah salah. Kalau B, gerhana bulan terjadi, ya ini bisa kemungkinan adalah B ya. Karena peristiwa gerhana bulan. Kita lihatnya C, crispy cracker ialah makanan yang tidak kenal usia. Nah, enggak, ini bukan fenomena. Kemudian D, Kartini adalah, nah ini bukan menjelaskan peristiwa. Jadi jawabannya adalah B. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada suatu garis lurus yang sama. Ada kata kunci proses, bagaimana, dan mengapa. Proses, keadaan, dan mengapa, sebab, akibat. Itu namanya adalah eksplanasi. Kalau tidak ada proses, sebab, akibat, keadaan,
maka bukan eksplanasi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 15. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi adalah fakta itu fungsinya apa? A. Menyampaikan peristiwa dalam sebuah kejadian yang diinformasikan. Mungkin ya. Menyampaikan kebenaran ya, jelas langsung aja yang namanya fakta itu benar. Berarti apa? Menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam tulisan. Jadi korek jawabannya adalah B. Jadi dalam eksplanasi itu harus ada fakta-faktanya, karena dalam teks eksplanasi itu ciri-cirinya adalah merupakan informasi yang faktual atau fakta. Jadi tidak fiktif. Jadi jawabannya adalah B, korek. Baik, soal nomor 16. Gagasan utama dari teks eksplanasi di atas adalah, nah, jadi dalam menentukan gagasan utama memang rata-rata terletak di awal atau akhir, ya kan? Ada kata kunci gagasan utama itu ada kata kunci merupakan, adalah. Nah, di sini jelas langsung saja di sini ada kata kunci merupakan. Nah, di sini kita cek. Nah, ini banjir merupakan peristiwa bencana alam yang dampaknya meliputi kerusakan fisik, moral, dan material. Nah, ini jadi ada kata kunci ini, maka yang ada di kalimat pertama itu misalkan A, banjir menyebabkan, tidak ya. Banjir bandang ditandai dengan meluapnya, tidak. Banjir merupakan peristiwa alam yang dampaknya meliputi ya kerusakan fisik, moral, dan material. Jadi jawabannya adalah C ya, terletak di kalimat pertama. Kalau yang A, B, D ini penjelas dari kalimat pertama. Ingat, rata-rata dalam gagasan utama, jika pilihan A, B, C, D ada di bacaan semua, rata-rata terletak di kalimat pertama. Jadi bisa deduktif, bisa induktif, tapi rata-rata terletak di kalimat pertama atau deduktif. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 17. Gagasan pokok kutipan teks di atas adalah, ingat ya, kita baca ya, gerhana matahari terjadi, ya ini jelas terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Ini yang dibahas apa? Gerhana matahari ya. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Keadaan itu, ini kan menjelaskan sebelumnya, disebabkan jarak dari bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak dari bumi ke matahari, dan seterusnya. Kita cek ya. A, posisi bulan dan matahari saat terjadi gerhana, bisa juga. B, jarak matahari dan bumi saat terjadi gerhana, bisa. Peristiwa terjadi gerhana matahari, bisa. Kondisi bumi saat terjadi gerhana matahari, bisa. Oke, gini aja. Yang dibahas di sini apa? Gerhana matahari. Maka terjadi berarti peristiwa terjadinya gerhana matahari. C ini sama terletak di sini di kalimat pertama. Gerhana matahari terjadi sama dengan peristiwa terjadinya gerhana matahari. Nah, peristiwanya bagaimana? Dijelaskan di kalimat kedua dan selanjutnya. Jadi korek jawabannya C. Paham ya? Jadi kalau ada semacam ini rata-rata terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir, itu pasti. Kalau pilihannya tidak ada, maka itu adalah mana tersirat. Tersirat itu berarti kalian merangkum sendiri. Tetapi di sini jelas terletak di pilihan jawaban C di kalimat pertama. Baik, kita lanjutkan soal nomor 18. Urutan struktur yang tepat pada ciri-ciri teks eksplanasi adalah, ini sama dengan teks ulasan yang urutannya harus dihafalkan. Nah, karena tentu kalian harus menghafalkan. Jelas yang pertama harusnya adalah pernyataan umum. Nah, berarti C salah, karena sebab akibat dulu. Setelah pernyataan umum adalah urutan sebab akibat. Nah, ya kan? Dan yang terakhir adalah interpretasi. Jadi jelas jawabannya adalah A.
ya kan? Kalau ini yang B, pernyataan umum interpretasi, salah. Harusnya apa? Urutan sebab akibat. Yang D, pernyataan umum sebab sendiri, akibat sendiri, salah, jelas. Karena sebab akibat jadikan satu. Jadi yang betul pernyataan umum, sebab akibat, dan baru interpretasi. Gitu ya, korek. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 19. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, kutipan paragraf di atas termasuk bagian. Nah, ini kita cek ya. Ini bagian apa ini? Meskipun sebuah bencana alam, banjir tidak hanya disebabkan, di sini ada kata kunci disebabkan ya, oleh faktor alam, tetapi juga ada faktor manusia, ini penyebabnya. Beberapa faktor alam yang menjadi sebab, jelas ada kata kunci sebab, maka jawabannya adalah sebab akibat. Nah, mana yang ada sebab akibat? Oke, jawabannya adalah B. Kenapa tidak pernyataan umum? Kalau pernyataan umum itu adalah gambaran umum suatu peristiwa yang akan disampaikan. Biasanya ada kata kunci adalah, ada kata kunci merupakan, ya kan? Maaf, ini saya singkat untuk mempermudah belajar saja ya. Nah, ini jadi ada kata kunci adalah, merupakan, itu pernyataan umum. Interpretasi ini penafsiran, kesimpulan dari pernyataan umum sama sebab akibat. Biasanya ada ajakan larangan dari penulis eksplanasi ya, kita sebaiknya. Jadi opini dalam merangkum dari pernyataan umum dan sebab akibat itu adalah interpretasi. Jadi ini yang sama ya, interpretasi dengan kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 20. Berdasarkan struktur teks eksplanasi, kutipan paragraf di atas termasuk bagian apa? Nah, ini ada kata kunci banjir merupakan, jelas apa? Ayo apa? Pernyataan umum. Nah, kita cek dulu ya. Nah, ini pernyataan umum. Kita cek dulu. Banjir merupakan bencana alam yang tidak bisa dihindari. Nah, ini bukan pengertian dari banjir. Adalah merupakan, itu gambaran dari banjir itu apa? Gunung adalah. Nah, itu tsunami adalah. Istilah tsunami berasal dari istilah Jepang. Nah, itu namanya pernyataan umum. Tetapi di sini merupakannya bukan merupakan pengertian, tapi banjir merupakan bencana alam yang tidak bisa dihindari. Ini apa? Argumen. Namun bisa kita cegah. Nah, ya kan? Ini adalah apa? Interpretasi ya. Interpretasi itu adalah penafsiran dari penulis. Jadi dalam teks eksplanasi kan ada 3 strukturnya ya kan, dari ada gambaran umum, sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan atau bagian dari penutup, itu namanya interpretasi. Nah, jadi di sini ada kata kunci namun bisa kita cegah ya. Namun bisa kita cegah. Cara yang paling sederhana yaitu dengan selalu membuang. Ini kan argumen seseorang dari hasil gambaran umum atau pernyataan umum dan sebab akibat. Jadi korek jawabannya adalah interpretasi, ada penafsiran kesimpulan dari penulis ya. Jadi sebetulnya sebelum ada bacaan ini itu ada 2 hal, yaitu pernyataan umum tentang banjir, kemudian ada proses sebab akibat, bagaimana dan mengapa dari banjir, sehingga terakhirnya adalah interpretasi atau kesimpulan. Baik, soal nomor 21. Kalimat pernyataan umum yang tepat untuk teks eksplanasi tentang kekeringan yaitu, tentang kekeringan, pertanyaannya adalah kalimat pernyataan umum. Nah, ini adalah sistematika struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama kan pernyataan umum, kedua sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi lah. Pernyataan umum yang bersifat umum
Ada kata kunci adalah merupakan. Di sini yang ada kata kunci adalah dan merupakan adalah di poin D ya. Kita cek. Kekeringan merupakan salah satu fenomena alam ketika musim kering terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pengertian-pengertian ini kan namanya pernyataan umum. Kalau yang A, bencana kekeringan sudah, ini bukan merupakan pernyataan umum. Kalau di B, kekeringan diakibatkan, ini sebab akibat. Yang C, cuaca yang kering sangat buruk. Nah, ini bisa interpretasi ya. Jadi jawabannya adalah D, kekeringan merupakan salah satu fenomena alam ketika musim kering terjadi dalam waktu yang cukup lama. Itu namanya pernyataan umum. Baik, soal berikutnya, soal nomor 22. Simpulan atau bagian penutup interpretasi dalam teks eksplanasi berisi. Ingat, interpretasi ini bisa berisi himbauan atau kesimpulan. Ya, kita cek jawabannya adalah apakah A, perincian proses atau kejadian suatu fenomena. Salah, ini namanya sebab akibat. Nah, apakah B, tanggapan penulis? Jelas. Ya, ini jawabannya tanggapan penulis. Kalau yang C, penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh serta menjelaskan tampilan yang menyertainya. Atau D, penjelasan dari pokok bahasanya lebih detail. Salah. Jadi antara B dan C itu bagaimana? Yang betul adalah tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena. Karena dalam eksplanasi adalah fenomena. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah B. Ya, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 23. Nah, ini ada pertanyaan ya. Dalam kutipan teks eksplanasi tersebut, kalimat nomor 3 terdapat kaidah kebahasaan berupa. Nah, nomor 3 yang 1, 2 nggak usah kalian baca ya. 3. Kemudian perbedaan suhu atmosfer menyebabkan uap menjadi cair melalui kondensasi. Kemudian, ini yang kita cek adalah konjungsi kemudian. Kemudian adalah apa? Kronologis. Ini bukan sebab akibat. Ini kemudian ini berarti maksudnya di sini adalah kronologis urutan ya, bukan yang kausalitas. Apalagi teknis tidak ada, ganti tidak ada. Kok tidak kausalitas padahal di sini ada menyebabkan? Ingat, di sini yang paling utama adalah ini ya, urutannya ya. Maka yang betul adalah apa? Kronologis. Korek, jawabannya adalah A. Karena yang poin dari sini yang utama adalah kemudian perbedaan suhu atmosfer, ya kan? Korek, jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan. Nomor 24. Maksud kata hal ini pada kalimat 2 adalah, nah, hal ini ya. Nah, hal ini mana? Kita cek. Gempa yang terjadi dalam perut, maaf, di sini yang ditanyakan apa? Hal ini di kalimat kedua. Nah, maka kita cek di kalimat pertamanya dulu ya. Gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal sehingga dasar lautan akan naik turun. Nah, di sini ada kata sehingga, ini kan sudah terjadi ya, menyebabkan dasar lautan akan naik turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini ya, hal ini itu yang dimaksud ini. Dasar lautan akan naik turun, bukan yang mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal, bukan. Karena ini sudah berlalu, ada sehingga berarti kan sudah menjadi ini. Nah, jadi ini sudah berlalu, digantikan dengan dasar lautan akan naik turun dalam rentang waktu yang singkat. Maka jawabannya adalah naik dan turunnya dasar laut. Nah, maka korek, jawabannya adalah A. Gitu ya. Karena di sini ada kata kunci sehingga. Maka sehingga adalah yang menjadi acuan hal ini adalah ini, dasar lautan akan naik turun. Kalau yang ke arah vertikal ini sudah diganti oleh dasar lautan naik turun karena ada kata kunci sehingga berarti sudah diganti ini. Itu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 25. Perbaikan penulisan huruf yang tepat pada paragraf tersebut adalah, ya, kita cek saja ya. Nomor 25, kota Lisbon
Ini sudah benar karena ini nama kota maka kapital. Kalau ini mah diperbaiki maka salah. Nah, gitu ya. Tepatnya ini harus diganti T-nya kapital karena awal dari suatu kalimat. Nah, ini sudah benar. Terus Sunda ini harus Sunda itu mana ya? Kita cek ya. Jauh sebelum tsunami ya, Aceh Desember 2004 dan Kepulauan Mentawai ya. Selat Sunda ini sudah benar karena ini nama geografis, maka ini menjadi salah kalau ditulis kecil ya. Nah, tepatnya ini sudah benar. Kita cek. Ya, jauh sebelum tsunami dan Kepulauan Mentawai. Nah, ini kepulauannya ini benar ini ya. Kemudian meletus ini harusnya kecil. Nah, ini malah kapital. Maka jawabannya ini C ya. Kalau yang D bagaimana? Tsunami. Nah, maka ada kata tsunami ini harusnya kecil ya. Kalau ini kapital malah salah. Nah, gitu ya. Kepulauan Mentawai ini harusnya kapital ya. Karena diikuti nama. Ini kan ada nama. Ya, di situ. Jadi betul. Maka jawabannya adalah C. Jadi huruf pertama kata awal di awal kalimat kapital. Kepulauan karena diikuti nama maka K-nya kapital. Meletus harus kecil, bukan kapital karena bukan nama ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, terima kasih. Soal yang sudah saya sampaikan dari 1 sampai 25 semoga bermanfaat dan lebih paham terhadap soal teks ulasan dan teks eksplanasi di PTS genap semester 2 kelas 8 Mapel Bahasa Indonesia. Mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.